Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Meza Putri dengan NIM 20541042 pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pembimbing Zalkia El Hasan MAG akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu berhati-hati dalam memilih teman. Silakan ditonton. Yang pertama yaitu pengertian teman. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, teman berarti adalah kawan, sahabat, dalam artian seseorang yang bersama-sama dalam bekerja, berbuat, berjalan, bercakap-cakap, dan bisa juga diartikan orang yang menjadi pelengkap atau pasangan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad, yaitu An Abi Burdata bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Masalul jalisis solihi wal jalisis sawi kama sali sahibil miski wa kiril haddadi la ya'da muka min sahibil miski immatas darihi au tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriku badanaka au saubaka au tajidu minhu rihan habisa, yang artinya dari Abu Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan seorang pandai besi. Dari penjual minyak wangi, ada kalanya engkau mendapatkan hadiah atau bau harumnya. Adapun dari tukang pandai besi, ada kalanya engkau terbakar bajumu atau mendapatkan bau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Yang kedua yaitu adalah jenis-jenis teman dalam Islam. Syarah Hilyah Talibil Ilmi, ia menjelaskan tentang 3 macam teman, yaitu yang pertama teman manfaat, yang kedua teman kenikmatan, yang ketiga adalah teman keutamaan. Yang pertama teman manfaat. Teman manfaat adalah orang yang berteman untuk mendapatkan manfaat berupa harta, kedudukan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teman kenikmatan, yaitu teman yang hanya untuk berkumpul, bersenang-senang, dan berdagang, tapi dia tidak memberi manfaat, hanya buang waktu. Yang ketiga yaitu teman keutamaan, adalah mereka yang membawa kalian pada kebaikan dan melarang pada keburukan, membuka pintu-pintu kebaikan, serta jika kamu tergelincir, maka dia akan melarangmu dengan cara yang tidak mempermalukan. Ini adalah teman yang perlu kamu utamakan. Syekh Abdul Aziz As-Salman sebagaimana dikutip dalam majalah Kiblati juga menyebutkan 3 jenis teman lainnya. Yang pertama yaitu seperti makanan, sesuatu yang selalu dibutuhkan tidak boleh tidak. Yang kedua seperti obat yang dibutuhkan saat sakit saja, dan yang ketiga seperti penyakit sama sekali tidak dibutuhkan. Materi yang ketiga itu prinsip mencari teman. Prinsip mencari teman yaitu kita harus mencari teman yang seiman, dan yang kedua kita harus mencari teman yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita harus mencari teman di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita karena Allah. Dan yang keempat, yang selalu siap menolong kita serta ceria dalam bertemu, serta dia selalu berjabat tangan dan berbagi hadiah dengan kita. Selain itu kita pertemanan tersebut selalu berbaik sangka serta menjaga rahasia. Yang materi keempat yaitu adalah berhati-hati dalam memilih teman. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengingatkan, ketahuilah jika dibenarkan seseorang mengambil setiap orang jadi sahabatnya, tetapi dia harus mampu memilih kriteria-kriteria orang yang dijadikan teman, baik dari segi sifatnya, perangainya, atau lainnya, yang bisa menimbulkan gairah berteman dan sesuai pula dengan manfaat yang bisa diperoleh dari persahabatan tersebut. Ikatan pergaulan hakiki tidak akan terwujud kecuali dari ketulusan dan keluhuran iman yang tertanam di lubuk hati orang-orang yang bebas berkehendak dan mempunyai persepsi yang benar, serta dibarengi aplikasi yang sempurna dan menyeluruh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat dan pahala darinya. Ikatan itu juga yang tidak akan muncul dari jiwa yang diliputi iman yang mendarah daging di dalamnya. Jiwa yang tidak mengenal Tuhan selain Allah, tidak bersandar kepada kekuatan selain kekuatannya, serta tidak mengenal rasa khawatir kecuali saat ia melakukan maksiat kepadanya. Jiwa seperti itu berjalan menuju superioritas iman di antara manusia. Tidak mengakui semua apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, maupun ia dijauhi oleh semua orang yang di muka bumi ini. Inilah yang kita sebut dengan pergaulan dalam ketakwaan, di mana ada pertautan nilai-nilai spiritual yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati setiap manusia. Inilah yang sebenarnya terbaik buat kita, sebab kedekatan pergaulan itu tidak hanya ada di dunia ini, tapi juga di akhirat, sehingga pergaulan kita menjadi rahmat darinya dan
naungannya di padang mahsyar yang panas. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam berteman dan bergaul. Yang materi kelima yaitu menjaga dan memelihara pertemanan. Dalam berteman juga kita harus mampu menahan diri dari segala jenis rahasia sahabat kita. Semakin dekat diri kita, maka semakin banyak rahasia tentang pribadi dirinya yang tidak kita ketahui. Yang akhirnya kita ketahui karena kedekatan tersebut. Segala jenis informasi tentang kepribadian, watak, karakter, kebaikan, bahkan sampai aib celahnya pun kita bisa mengetahuinya. Sebab orang terdekat biasanya tidak segan-segan membicarakan tentang hal dirinya, begitupun sahabatnya sendiri. Nah, begitu juga dalam hal memuji sahabat kita. Kadang pujian itu bernilai kebaikan untuk memotivasinya, tapi kadang pujian itu berdampak negatif untuk menjerumuskannya ke dalam perbuatan tercela, sombong dan angkuh. Oleh sebab itu, ketika memuji sahabat kita jangan berlebihan dan usahakan tidak memujinya di depan orang banyak. Rasulullah SAW melarang kita melakukan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.